Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Sani Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara analisis distribusi ukuran partikel dari data SEM menggunakan software Imagy dan Origin. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih SEM itu. SEM merupakan kepanjangan dari Scanning Electron Microscope, yang mana ini merupakan jenis mikroskop elektron yang menghasilkan gambar sampel dengan memindai permukaan dengan sinar elektron yang terfokus dengan perbesaran hingga skala tertentu. Nah, bisa dilihat kita ini mempunyai dua data atau gambar yang akan kita analisis. Yang data pertamanya ini dan data keduanya ini. Nah, bisa dilihat ya perbedaan dari kedua gambar ini. Untuk gambar pertama atau senyawa pertama itu terjadi penumpukan partikel gitu. Di sini bisa dilihat kalau partikel-partikelnya menumpuk. Nah, untuk data yang kedua ini tidak terjadi penumpukan partikel dan bisa dilihat juga ya kalau tidak ada penumpukan partikel. Nah, pada senyawa 2 ini kita bisa menganalisisnya menggunakan dua cara, yaitu cara manual dan cara cepat menggunakan threshold. Nah, kita akan mencoba menggunakan cara manual terlebih dahulu, di mana mengukurnya harus satu-satu partikel. Pertama, kita ke image, kita ubah dulu type-nya menjadi 8 bit, lalu setelah itu kita pilih stretch, setelah pilih stretch, kita buat garis di sebelah sini. Nah, diusahakan membuat garisnya harus lurus. Sudah lurus. Kemudian kita ke analyze, lalu set scale. Kita ubah non-distance-nya menjadi 2000 nanometer karena 2 mikrometer itu sama dengan 2000 nanometer. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita seleksi terlebih dahulu beberapa bagian yang ada pada gambar. Nah, di sini saya akan membaginya menjadi 3 bagian agar tidak lupa gitu nanti data yang sudah dianalisisnya ada berapa. Pertama, kita akan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama ada di sebelah kiri atas, di sebelah sini. Oke, lalu ke image, pilih duplicate. Selanjutnya di sebelah sini, di sebelah kiri atas, kanan atas, image, duplicate. Nah, selanjutnya di bawah. Oke, kita close dulu foto ininya. Nah, setelah kita membaginya menjadi 3 bagian, kita akan menggunakan tool Strike dan kita akan memilih objeknya. Misalkan yang ini, kita akan klik dan tarik garis seperti mencari diameter lingkaran. Setelah itu, ketika sudah, kita ke analyze, measure. Nah, ini merupakan data pertama. Atau agar cepat kita bisa menggunakan shortcut Ctrl M. Lalu kita ukur pada semua bagian partikelnya, di mana minimal partikel yang kita ukur yaitu ada 150 data. Nah, kenapa sih harus 150 data? Alasannya agar data lebih reservatif gitu ya untuk mengukur semua partikel yang ada pada dataset ini.
Nah, ini sudah 150 data yang kita buat menggunakan cara manual. Nah, untuk data yang dihasilkannya, kita save terlebih dahulu ke file, lalu save as. Nah, kita jangan lupa namakan filenya. Data SEM cara manual. Nah, data file yang akan tersave ini nanti yang disimpan itu merupakan data Excel. Lalu karena kita sudah menggunakan cara manual, kita bisa menggunakan cara cepat. Kita bisa menggunakan threshold. Nah, kenapa sih di gambar ini kita bisa menggunakan cara cepat? Karena bisa dilihat ya oleh teman-teman semua. Pada gambar ini tidak terjadi penumpukan partikel sehingga terlihat jarak antara partikel satu dengan partikel yang lainnya. Maka dari itu bisa dilakukan dengan cara cepat menggunakan threshold. Oke, pertama-tama kita bisa lakukan seperti sebelumnya ya, ke image. Lalu kita ubah type-nya menjadi 8 bit. Setelah itu kita pilih tool stretch. Lalu kita tarik garis lurus. Kalau sudah lurus, kita ke analyze, lalu set scale, kita ubah null distance-nya menjadi 2000 nanometer. Oke, kita klik OK. Lalu kita ke image, pilih adjust, lalu threshold. Nah, kita bisa atur lalu di sini kita bisa mencari barangkali ada partikel yang bertumpuk. Nah, misalkan di sini terlihat ya ada partikel yang bertumpuk. Nah, kita bisa ke tools paintbrush, lalu kita sesuaikan ukurannya menjadi yang lebih kecil. Oke, lalu kita gambar di sini. Nah, setelah kita gambar, kita cari lagi apakah ada partikel yang bertumpukan. Coba kita ubah menjadi 2. Sini. Bila sudah yakin tidak ada partikel yang bertumpukan, kita bisa klik Analyze, lalu pilih Analyze Particle. Kita ubah show-nya menjadi Outline. Nah, kita bisa checklist bagian Display Result, Clear Result, Exclude on Edge, dan Include Holes. Setelah itu kita klik OK.
Nah, setelah datanya muncul, data ini muncul, kita bisa save file. Datasem cara cepat. Nah, untuk senyawa 2 ini, kita sudah mendapatkan datanya menggunakan cara cepat dan cara manual. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis data atau gambar pada senyawa yang pertama gitu ya, yang terjadi penumpukan partikel. Nah, untuk data atau gambar yang pertama ini, senyawa pertama ini, kita tidak bisa menggunakan cara threshold gitu, cara cepat, hanya dapat menggunakan cara manual. Karena bisa dilihat ya bahwa pada gambar ini terjadi penumpukan partikel. Nah, seperti sebelumnya, pertama kita akan ubah dulu tipenya menjadi 8 bit. Lalu kita akan ke stretch. Dan kita akan tarik garis lurus. Setelah lurus, kita akan ke analyze, lalu set scale. Kita akan mengubah null distance-nya menjadi 1000 nanometer. Oke. Setelah itu, seperti pada senyawa kedua, kita akan membagi bagian-bagian pada foto ini, pada gambar ini. Oke, setelah kita mendapatkan bagian-bagian pada gambar, kita bisa langsung saja menandai partikelnya. Seperti pada senyawa 2. Oke, kita sudah mendapatkan 150 data untuk senyawa 1 atau gambar yang pertama ini. Lalu seperti sebelumnya, kita ke file, lalu save as. Jangan lupa tulis nama filenya, datasem senyawa 1. Save. Oke, selanjutnya untuk analisis selanjutnya, kita akan menggunakan origin, dan sampai jumpa di part 2.